Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat beribadah dan makin dekat dengan Allah ya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Bisikan, Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakal nemenin kalian selama bulan penuh berkah ini dengan obrolan seru, penuh ilmu, dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa ya. Saya Bunga Julia Marwah, dan hari ini kita bakal ngobrolin nih tentang sesuatu yang sering kita alami, tapi mungkin jarang kita sadari manfaatnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang pastinya sering jadi bahan obrolan, baik di sekolah, di rumah, bahkan di sosial media. Dan yap, kita akan membahas tentang nikah muda. Banyak nih sekarang anak muda yang ingin menikah di usia muda karena berbagai alasan. Tapi, apakah benar menikah itu mudah? Apa saja sih kira-kira tantangan dan tanggung jawabnya? Lalu bagaimana sih cara Islam ini memandang pernikahan di usia muda? Nah, sekarang kita bakal ngobrolin semuanya bersama narasumber spesial kita hari ini, yaitu Ibu Sulaimah, yang siap berbagi wawasan dan perspektif Islam mengenai pernikahan di usia muda. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Kalau ngomong-ngomong nih Bu, kalau kita ngomongin soal pernikahan muda, pasti nggak lepas dari yang namanya jodoh. Nah, kalau boleh tahu, menurut Bu Ima sendiri nih, apa sih arti jodoh itu sendiri? Apakah jodoh ini tuh harus dicari atau justru akan datang dengan sendirinya? Baik. Pertama, kalau ditanya tentang jodoh itu kan adalah sebuah pasangan gitu ya, antara laki-laki dan perempuan yang memang sudah disiapkan oleh Allah sejak zaman sejak di Lauhul Mahfudz gitu. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, kita itu sebenarnya sudah memiliki jodoh yang sudah dipilihkan oleh Allah. Namun kalau pertanyaannya jodoh itu dicari atau datang sendiri, dua-duanya itu betul. Yang pertama, jodoh itu walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita sebagai manusia tetap harus berikhtiar untuk mencari. Mencarinya itu bukan berarti dalam artian mungkin seorang wanita begitu ya. Seorang wanita itu apakah langsung berdandan supaya bisa menarik perhatian laki-laki? Tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah jika jodoh kita memperbaiki diri dan kita juga diwajibkan untuk bisa memperbaiki diri, maka nanti di suatu hari kemudian Allah akan mempertemukan mereka di waktu yang tepat gitu. Jadi jodoh tetap dicari, cuman dalam artian kita kan harus bisa menyeleksi ya. Kita boleh berkenalan ke siapapun gitu. Kita kenal ke laki-laki manapun itu boleh. Asalkan harus ada filter dan ada batasannya juga. Oh, sepertinya saya dekat dengan si A. Tapi ternyata si A kok ada nilai minnya. Berarti menurut si cewek ini berarti tidak boleh untuk dilanjutkan. Nah, ketika mungkin memilih untuk berkenalan, kalau dalam Islam itu namanya kan ta'aruf ya. Kalau dalam Islam itu namanya ta'aruf, bukan pacaran ya. Beda banget, konteks pacaran dengan konsepnya ta'aruf itu berbeda. Kalau ta'aruf itu jelas mengenali pasangan kita secara mendalam, tapi harus melalui perantara, mungkin keluarga atau mahramnya gitu. Jadi misalkan ternyata dalam beberapa bulan ternyata tidak cocok nih antara si laki-laki dan perempuan, berarti tidak bisa untuk dilanjutkan, dan itu ngomongnya harus secara baik-baik gitu. Ketika mungkin bertemu berdua juga, itu juga tidak boleh hanya berdua saja, tapi harus ada yang menemani, mahramnya minimal. Bisa adik, bisa kakak, bisa saudara, atau bahkan orang tua sendiri untuk menjadi penjembatani supaya mereka saling mengenal begitu. Baik.
Nah, kalau di zaman sekarang nih, bukan banyak nih anak muda yang ingin menikah muda karena alasan biar nggak lama pacaran. Betul. Nah, kalau di dalam Islam, bagaimana sih pandangan tentang pacaran dan pernikahan muda? Apakah menikah muda ini selalu jadi solusi yang tepat? Oke, betul. Memang dalam Islam itu sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang nikah muda ya, kita harus benar-benar paham betul hukum menikah itu sebenarnya apa sih gitu ya. Yang pertama, kalau dari asal muasalnya menikah itu memang hukumnya adalah sunnah dari Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti ajaranku maka dia juga harus mengikuti apa yang aku lakukan, begitu ya. Jadi Rasulullah juga menikah, otomatis hambanya, kaumnya itu juga dianjurkan untuk menikah. Cuman yang pertama sunnah itu bagi siapa? Bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah memang siap secara semuanya, mental sudah siap, finansial juga sudah siap, keluarga juga sudah setuju begitu. Tapi masih belum ada hasrat untuk menikah atau mungkin belum punya calon. Itu bagi dia sunnah hukumnya untuk menikah. Jadi wajib pernikahan itu apabila antara laki-laki dan perempuan sudah siap semuanya, sudah ada pasangan juga, terus tidak berlama-lama. Nah, ini wajib untuk segera menikah. Kenapa? Kalau ditunda-tunda dikhawatirkan nanti malah jadi zina gitu. Kemudian ada juga yang makruh hukumnya. Makruh ini bagi siapa? Bagi laki-laki maupun perempuan yang mungkin belum siap secara finansial, belum siap, mental juga masih belum siap, tapi ternyata ada hasrat mau nikah gitu ya. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk ditahan dulu, sabar dulu. Caranya bagaimana, Bu? Dianjurkan untuk sering-sering berpuasa. Karena puasa itu adalah salah satu cara tameng untuk kita tetap tidak melakukan hal yang mungkin dilarang oleh agama. Kemudian bisa jadi haram pernikahannya apabila tujuan menikahnya adalah untuk hal-hal tertentu. Misalkan untuk menyakiti pasangan atau untuk balas dendam. Mungkin bisa ke keluarganya atau mungkin kepada yang bersangkutan. Yang tujuan selanjutnya adalah mungkin untuk menyakiti. Secara mungkin laki-lakinya mungkin emosian gitu ya. Karena mungkin takut hukum juga kalau dilampiaskan ke yang bukan mahram mungkin akan jadi bisa dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya tak nikah aja, mungkin jadi pelampiasan, mungkin ada yang seperti itu. Itu hukumnya bagi dia jadinya haram begitu. Nah, kalau bicara tentang pacaran sama nikah muda gitu ya, yang jelas dalam Al-Quran jelas tidak diperkenankan untuk pacaran ya, karena sudah jelas di surat Al-Isra berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari ayat ini sudah dijelaskan, kita mendekati aja itu tidak boleh, apalagi sampai melakukan gitu ya. Nah, pacaran adalah salah satu cara kita untuk mendekati zina itu sendiri, karena nggak mungkin pacaran nggak ngapa-ngapain ya, minimal kan hati ya, perasaan yang dibawa-bawa. Kemudian misalkan juga mungkin sering keluar berdua yang tidak ada mahramnya, apalagi sampai mungkin mohon maaf pegangan tangan sampai yang lain-lain gitu. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. Nah, jalan satu-satunya adalah yang tepat adalah ta'aruf yang lewat perantara, bisa mungkin saudara, teman kita, atau keluarga kita sendiri gitu. Jika dirasa mungkin tidak tepat, kayaknya nggak cocok deh, ya udah tidak udah dilanjutkan. Bisa cari yang lain lagi, seleksi yang lain lagi. Bisa kok kita itu apalagi perempuan ya, itu dianjurkan untuk memang benar-benar cari pasangan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mencari pasangan yang terbaik, seorang wanita ya harus bisa menjaga kehormatannya gitu ya, dan juga menjaga perilakunya juga gitu. Jadi istilahnya memperbaiki diri. Nah, anak-anak seusia kalian gitu, remaja, mungkin yang juga lagi nonton, saat ini adalah fokusnya belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman juga yang banyak, ketemu banyak orang. Nah, mungkin dari bertemu banyak orang itu salah satu cara untuk kita menyeleksi dan melihat mana sih orang yang mungkin nantinya
jadi jodoh kita yang terbaik gitu. Nah, kalau masalah yang nikah muda nih, boleh nggak sih Bu kita itu nikah muda? Boleh banget. Asalkan sudah memenuhi syarat ya. Kalau dalam Islam itu yang penting sudah balik, sudah berakal, sudah cukup umurnya, sudah bisa apa ya? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bukan hanya dari sisi nafsunya aja, bukan hanya dilihat dari cintanya gitu ya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah selain umur, selain balik, selain dia Islam dan berakal adalah kesiapan yang penting. Buat apa nikah muda tapi nggak siap? Nah itu ya perlu digarisbawahi. Siap dalam artian begini, oke mungkin ketika nikah muda sudah siap secara finansial, tapi ternyata di tengah-tengah finansialnya turun ekonominya. Nah kita siap nggak dengan masalah itu? Anak-anak muda sekarang siap nggak mengalami itu? Jangan jadi anak yang egois, misalkan pokoknya aku nikah dengan orang yang kaya misalkan. Iya kalau Allah kasih kaya selamanya. Namanya roda berputar ya, kadang ada yang di bawah, kadang ada yang di atas. Tiba-tiba kita diuji dengan harta, kita diuji dengan kesehatan, bahkan mungkin diuji dengan kesetiaan. Nah itu siap gak anak muda dengan masalah itu? Dan kebanyakan survei itu terjadi, perceraian terbesar adalah dari kalangan anak muda. Karena mungkin dia belum siap ya, secara mental belum siap, secara emosional juga belum siap. Karena kalau sudah menikah itu ya harusnya kalau ada permasalahan orang tua sudah harus tahu gitu, tidak boleh tahu malahan. Supaya apa? Ya melatih kita untuk kita mandiri menyelesaikan masalah itu sendiri. Minta pendapat boleh, tapi jangan sampai mungkin aib salah satu pasangan kita umbar-umbar. Suami saya itu ternyata begini, begitu. Nah itu yang tidak boleh. Apalagi sampai mungkin menjelek-jelekan pasangan kita, itu juga tidak boleh. Baik buruknya pasangan kita adalah tergantung kita, gitu, menyikapinya. Jadi kalau memutuskan untuk menikah muda, silahkan. Tapi yaitu tadi harus siap semuanya dari segi mentalnya, emosionalnya, bahkan mungkin siap secara kesetiaannya. Karena jangan sampai nanti yang dilihat adalah karena nafsu gitu ya, karena nafsu yang dilihat cuma lihat tampangnya aja, oh dia cantik, oh dia ganteng gitu. Tapi ketika mungkin nanti kehidupan berumah tangga, apalagi mungkin rumahnya sendiri gitu, nggak dengan orang tua, kejelekan-kejelekan itu akan muncul setelah pernikahan. Nah siap nggak dengan itu semuanya? Nah kalau memang itu siap dan resikonya bisa diambil, maka ya segerakan untuk menikah. Tapi kalau memang itu belum siap, ya sabar dulu, banyak-banyak puasa, dan hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik, terutama zina. Ya, nah berarti teman-teman menikah ini bukan hanya tentang cinta, melainkan juga tentang kesiapan. Nah, kalau di dalam lingkup masyarakat nih Bu, kan banyak nih orang yang masih menganggap bahwa nikah muda itu penuh tantangan dan rawan konflik. Kira-kira bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut agar rumah tangga tetap harmonis? Oke. Kalau bilang agar rumah tangga itu harmonis, sebenarnya saya juga sampai saat ini masih belajar ya. Karena memang pernikahan itu seumur hidup. Saya juga sampai hari ini tuh masih belajar untuk supaya tetap menjaga fitrah kita sebagai pasangan suami istri yang tidak saling menyalahkan satu sama lain kalau misalkan ada mungkin perdebatan kecil gitu ya. Jadi intinya adalah kalau pengen harmonis, ya salah satu harus ada yang bisa ngalah. Mungkin suaminya yang ngalah, atau sesekali juga boleh istri yang ngalah. Jadi tidak boleh egonya sendiri-sendiri yang dikedepankan. Kalau kita nuruti ego, pasti nggak akan lama itu rumah tangga. Tapi kalau sama-sama saling ngerti, pengertian, kepercayaan juga ada. Yang penting juga harus kejujuran dalam rumah tangga. Itu harus selalu selalu diomongkan dari awal. Misalkan mungkin suaminya dulu punya kisah atau masa lalu yang kurang baik, ceritakan aja.
Istri juga sama, mungkin punya masa lalu yang kurang baik, itu boleh diceritakan. Atau bahkan saat ini tengah dia hadapi adalah masalah, misalkan sepertinya saya ini kerjaan saya belum mapan misalkan. Asalkanlah perempuannya bisa menerima, kan tidak masalah. Yang penting adalah komunikasi di awal. Jangan sampai komunikasi itu kita tutup. Yang kita tahu cuma baik-baiknya pasangan, tapi jeleknya kita nggak pernah tahu. Ini juga yang rawan akan konflik gitu ya. Jadi dari awal tuh sebelum menikah, semuanya harus kita ketahui. Kurangnya, lebihnya, baik buruknya, kita ketahui sebelum kita menikah. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Jangan sampai dijadikan pernikahan sebuah permainan. Cocok, ayo dilanjut. Gak cocok, ya kita nggak usah lanjut gitu. Jangan kayak gitu ya. Karena Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Yang penting adalah kepercayaan, komunikasi, kejujuran, dan juga saling pengertian supaya harmonis gitu. Ngomongin soal nikah, kira-kira apa sih Bu hak dan kewajiban suami istri menurut Islam yang harus diketahui sebelum menikah? Oke, mungkin yang basic-basic aja ya teman-teman. Yang pertama itu kalau kewajiban suami yang jelas adalah dia harus menafkahi gitu ya. Menafkahi anaknya, menafkahi istrinya gitu. Semampunya dia, tidak boleh sampai berlebihan. Kadang-kala karena mungkin pekerjaannya tidak seberapa, gaji juga tidak seberapa, akhirnya mohon maaf mungkin sampai hutang-hutang supaya mungkin di mata istrinya dia masih lelaki yang baik yang menafkahi gitu. Enggak, tapi memang yang benar-benar nafkah dari jerih payah dia sendiri gitu. Dan istri harus paham itu. Jadi makanya dari awal kan saya bilang kejujuran dalam sebuah rumah tangga itu sangat diperlukan. Jadi gaji suami itu seberapa, kemudian bukan berarti kita pengen ngatur ya, enggak, tapi ya untuk supaya nanti bisa ngelola keuangan, karena yang ngelola keuangan kan istri gitu ya. Terus yang kedua adalah kewajiban suami melindungi istrinya dari mungkin ya bahaya-bahaya orang-orang yang di luar sana yang mungkin kepengen menyakiti istrinya gitu. Kemudian kewajiban suami yang lain adalah memberikan haknya secara merawat anaknya, kalau misalkan ada anak, merawat istrinya juga, mendidik istrinya juga. Mendidik istri bukan berarti yang seperti pendidikan di sekolah gitu, enggak ya, tapi mendidik istri supaya dia selalu menjadi istri yang baik, selalu berkembang menjadi istri yang baik, yang enggak bantah suami, yang mungkin komunikasinya juga bagus, yang melayani suami gitu. Itu kewajiban dari istri, melayani suami, mengelola keuangan, kemudian di rumah itu juga yang mengatur rumah tangga semuanya, baik dari mungkin soal makanan, soal pendidikan juga, semuanya adalah di rumah itu kewajiban istri gitu. Nah, haknya istri apa ya? Dapat nafkah dari suaminya gitu. Haknya istri adalah dapat nafkah dari suaminya. Hak dari istri yang lain apa? Dia berhak untuk tetap menjaga penampilannya gitu, supaya tetap dilihat menarik oleh suami. Makanya jangan sampai suami menuntut istrinya jadi cantik tapi nggak pernah dikasih uang ya, nggak pernah dikasih jatah sendiri untuk istri untuk memperbaiki atau merawat dirinya gitu. Itu jangan sampai terjadi begitu. Nah, kalau suami yang jelas selain memberikan nafkah, ya dia harus melindungi keluarganya dari manapun, dari mungkin orang-orang yang berniat jahat kepada istrinya, berniat jahat untuk suaminya juga. Nah, yang perlu dipahami juga teman-teman, seorang suami setelah menikah, dia itu masih punya kewajiban untuk menafkahi ibunya, ibu kandungnya gitu ya, karena dia seorang suami dan dia seorang anak laki-laki yang masih ada ibunya. Nah, bedanya dengan wanita ketika mungkin menikah, wanita ini orang tuanya itu masih di nomor 2 kan, nomor satunya adalah suami gitu. Jadi kalau mau izin keluar rumah bahkan, atau mungkin ada tamu yang masuk ke rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma ada istri, ada yang mau bertamu, walaupun itu temannya istrinya, itu nggak boleh langsung
persilahkan masuk. Jadi harus tetap ada izin dari suami. Dan kalau bisa jangan sampai di dalam rumah, karena rumah khawatir ya, karena nggak ada yang menjaga. Mungkin bisa di teras rumah gitu. Itu tetap harus izin dari suami. Keluar bahkan mau ke rumah orang tuanya sekalipun, ya tetap harus izin suami. Jadi itu hal-hal yang sederhana, kadangkala kita sepelekan. Jadi mungkin keluar sakarku pokoknya lah, sebenting lah boleh gitu ya, jangan. Jadi tetap harus ada izin dari suaminya gitu. Nah, sebelum podcast ini saya tutup Bu, kira-kira Bu Imah punya nggak motivasi buat teman-teman di luar sana agar bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang sedang galau soal pernikahan? Baik. Intinya adalah seorang remaja yang memang sudah siap secara semuanya, finansialnya, mentalnya, agamanya juga sudah siap. Ya memang disegerakan dan dianjurkan untuk segera menikah. Cuman ketika kita mau memutuskan untuk menikah, yaitu tadi harus paham ilmu, harus paham betul tujuan kita menikah itu untuk apa, kemudian kedepannya rumah tangga kita mau kita bawa kemana, harus ada ujungnya gitu. Kalau menikah hanya untuk pelampiasan, mohon maaf mungkin pelampiasan seksualitas, ya itu bonusnya gitu. Seksualitas itu adalah bonus, tapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya adalah yang ya keseharian kita sehari-hari di rumah. Kalau mungkin bekerja ya keseharian di luar rumah, suami harus bisa jaga pandangannya, harus jaga hatinya juga untuk istrinya, supaya kalau ada ujian kesetiaan dia sudah paham betul apa yang perlu dia lakukan. Intinya semuanya harus siap. Nggak hanya soal cinta ya, cinta itu memang betul ada, cuman nggak hanya melulu tentang cinta gitu. Anak orang masa mau kamu nafkahi hanya dengan cinta gitu ya, kan tetap aja kan kalau kita hidup di dunia ya nafkahnya tetap uang kan gitu. Nah itu, jadi semuanya harus siap. Nah kalau mau memutuskan untuk menikah, konsekuensinya juga harus paham. Konsekuensinya di sini dalam artian gini, ketika mungkin nanti kita menikah di tengah perjalanan, Allah menguji. Ujiannya juga banyak macam-macam ya. Ada mungkin ujian kesetiaan, ada mungkin ujiannya adalah perekonomian, atau mungkin kesehatan, salah satu diuji dengan sehatnya si istrinya meninggalkan suami atau tetap merawat. Nah itu kan juga harus siap dengan masalah itu gitu loh, nggak harus melulu tentang cinta. Kalau cuma cinta aja buat apa gitu. Kalau mungkin sekarang gejolaknya anak muda karena memang cinta ya, dan belum bisa dibuktikan apa-apa gitu. Dan kalau bisa jangan sampai percaya dengan omongan-omongan laki-laki yang hanya mengumbar janji kalau belum ada bukti. Nah, pesan saya terakhir adalah cinta yang tulus itu tidak harus memacari teman-teman ya. Jadi cinta tulus tidak harus memacari. Cinta tulus itu adalah yang benar-benar cintanya karena Allah, yang benar-benar bisa menjaga sikapnya, jaga hatinya, dan jaga kemaluannya yang penting ya. Jadi supaya tidak supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya satu dosa besar yang menanggung juga bukan hanya kita tapi keluarga, bahkan anak cucu keturunan kita. Jadi pesan saya itu, pilihlah pasangan yang terbaik, sambil nunggu pasangan yang terbaik datang, perbaiki diri dulu gitu. Ya. Nasihat dari Bu Imah ini benar-benar sangat berharga sekali ya teman-teman. Semoga bisa jadi pegangan buat kita semua dalam memahami makna pernikahan yang sesungguhnya. Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang lebar dan mendapatkan banyak sekali wawasan dari Bu Imah. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi bahan renungan bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar status atau tren, tetapi adalah jalan ibadah yang harus dijalani dengan penuh kesiapan dan tanggung jawab. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya tentang jodoh, jangan khawatir. Percayalah bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik di waktu yang tepat.
Yang terpenting terus memperbaiki diri, memperbanyak ilmu dan tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Terima kasih banyak kepada Bu Sulaimah Sama-sama. yang telah berbagi ilmunya pada hari ini. Dan tentu saja terima kasih juga buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Saya Bunga Julia Marwah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Bisikan Bincang Asik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.